Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki acara Jumat jemaah sekalian, terdahulu kami mengajak kepada jemaah yang masih berada di rumahnya atau sedang dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya menuju ke masjid, mengingat waktu Jumat telah masuk. Kemudian selanjutnya untuk anak-anakku sekalian agar tidak ribut, tidak main game, tidak cerita ketika acara Jumat sedang berlangsung. Kemudian jemaah sekalian yang telah berada dalam masjid untuk mengisi saf yang kosong yang berada di depan, sehingga yang terlambat datang dapat menyesuaikan. Hadirin sekalian sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Penyampaian selanjutnya Jumat lalu tanggal 27 Februari 2026 saldo masjid kita Rp672.000. Adapun pemasukan pertama dari kotak amal sebanyak Rp226.000. Pemasukan selanjutnya dari donatur tetap sebanyak Rp550.000. Dalam hal ini yang pertama dari Haji Muhammad Arif Dengangka sebanyak Rp100.000. Yang kedua dari Bapak Rasdar Denman Naba sebanyak Rp100.000. Yang ketiga dari Bapak Haji Suwardi Dengesa sebanyak Rp100.000. Yang keempat dari Bapak Muhammad Yusuf Detunduk sebanyak Rp50.000. Dan yang kelima dari Bapak Haji Harib Detopo sebanyak Rp200.000. Adapun pengeluaran Jumat lalu rutin Rp150.000, jasa kebersihan Rp400.000, sehingga total saldo akhir Masjid Abdullah Abdurrahman sampai Jumat hari ini sebanyak Rp898.000. Kepada para donatur, kepada para dermawan yang telah menginfakkan hartanya untuk operasional masjid kita, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberkahi hartata, semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah memberinya ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Kemudian pada hari ini tanggal 6 Maret 2026 yang insyaallah bertindak selaku khatib sekaligus imam adalah Al-Ustaz Abdul Syukur Ramadhani SH hafizahullah ta'ala, dan beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian muadzin salah satu dari jemaah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bila kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz yang hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Zat yang tak henti-hentinya memberikan segala kenikmatan-kenikmatan yang kita butuhkan. Dialah Zat yang tak henti-hentinya memberikan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Dan salah satu nikmat yang paling patut kita syukuri jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya kita melaksanakan puasa, bulan yang di dalamnya kita melaksanakan qiyamul lail, bulan yang di dalamnya kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Dan di dalam hadis dikatakan bahwa bulan Ramadan setiap malamnya adalah kasih sayang. Bulan Ramadan setiap malamnya adalah ampunan. Bulan Ramadan setiap malamnya ada nama-nama hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan dari catatan penghuni neraka. Kita berharap jemaah sekalian, di antara dari nama-nama tersebut ada nama kita yang Allah Subhanahu wa taala hapuskan, keluarkan dari penghuni neraka. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai contoh yang patut dan wajib kita ikuti sampai ajal menjemput kita. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang berbahagia ini, izinkan kami mengangkat satu hadis di mana hadis ini keluar dari mulut yang mulia dari 14 abad yang lalu. Akan tetapi kandungan dari hadis ini terjadi sampai saat ini jemaah sekalian. Dari Abu Umamah Al-Bahili, atau nama asli beliau As-Sudai bin Ajlan. As-Sudai bin Ajlan merupakan salah satu sahabat yang mulia, yang merupakan sahabat dan termasuk paling banyak yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah pernah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abu Umamah Al-Bahili lepa kinalangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah karena nabita lepa ka serewatu at-tinro. Ilalang tinroku niya macinik-cinikan dibatui dua orang pemuda. Dan kita harus ketahui jamaah sekalian bahwasanya salah satu datangnya wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lewat mimpi. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi, maka itu merupakan wahyu dan harus kita terima.
Kata Rasulullah, saya didatangi oleh 2 orang pemuda. Kemudian kedua orang pemuda tersebut memegang tangan saya dan membawa saya ke sebuah gunung yang terjal. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, Muhammad, naiki meja gunungan. Nah karena Nabi tak tenaku mampu, tenaku kulle. Nah karena namanya pemuda ya coba-coba menaiki, nak bantu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki gunung tersebut. Di tengah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba di tengah-tengah gunung. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara jeritan yang sangat dahsyat, suara teriakan yang sangat besar. Nakutana minak bita. Anne sakraya bantu kemai. Nah dijawab nih, anne sakrale bagan ulang ngere adalah jeritan teriakan yang keluar dari penghuni neraka, orang-orang yang disiksa di neraka. Seperti itulah teriakan-teriakannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai satu golongan, menjumpai satu kelompok, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kelompok tersebut, kakinya diikat di atas, kepalanya di bawah, dan tidak sampai di situ jamaah sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang diikat tersebut, mulutnya dirobek-robek, mulutnya dicabik-cabik, dan dari cabikan robekan tersebut keluarlah aliran darah yang sangat deras. Maka bertanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira apa yang telah dia kerjakan, dosa apa yang telah dia lakukan, kemaksiatan apa yang telah dia lakukan sehingga mendapatkan siksaan yang sangat kejam, siksaan yang sangat mengerikan. Kemudian dijawablah dari pemuda tersebut, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itulah orang-orang yang dimana sewaktu hidup di dunia, orang-orang yang lain itu sementara berpuasa, padahal dan dia tidak berpuasa. Mereka itulah orang-orang yang memperlihatkan dirinya di siang bolong, makan, minum, padahal di sampingnya ada orang-orang yang sementara berpuasa. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyakan kepada diri kita jemaah sekalian, apakah hadis ini real? Benar adanya, benar terbukti? Ya. Coba pajak penam jemaah sekalian. Ya. Kita sudah banyak mendapati warung-warung makan yang sudah terbuka di siang bolong. Walaupun bahasanya mungkin warung tersebut tertutup karena ada gorden, tapi kita yakin dan pasti di dalamnya itu terdapat makanan yang siap saji jemaah sekalian. Tapi kita tidak mempermasalahkan warung-warung yang terbuka, karena bisa saja tujuan dari warung tersebut dia menyiapkan makanan kepada orang-orang yang tidak berpuasa, yang memiliki uzur yang syar'i. Karena kita ketahui bersama jamaah sekalian bahwasanya di agama kita ada orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan yang syar'i, alasan yang dibenarkan oleh agama kita. Karena ini jamaah sekalian, yang pertama orang yang sakit, kemudian yang kedua orang yang lagi dalam perjalanan atau safar, kemudian wanita-wanita yang sementara haid, wanita-wanita yang dalam keadaan nifas setelah melahirkan, wanita-wanita yang sementara hamil, atau wanita-wanita yang sementara menyusui.
Kemudian orang tua kita yang sudah berumur, yang dikhawatirkan ketika dia sementara berpuasa kesehatannya semakin menurun, jamaah sekalian. Inilah orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, tapi dia wajib untuk mengganti di hari-hari setelah bulan Ramadan. Akan tetapi jamaah sekalian, yang dimaksud dari hadis ini adalah orang-orang yang sengaja memang tidak mau berpuasa, yang tidak ada di dalam hatinya untuk melaksanakan perintah yang wajib ini. Karena kita ketahui bersama jamaah sekalian, puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diperintahkan untuk berpuasa jamaah sekalian? Karena sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan yang sangat besar, sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan agar kita senantiasa mendapatkan gelar-gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan agar kita mendapatkan ketakwaan. Lantas menjadi pertanyaan, apa itu ketakwaan? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mendapatkan ketakwaan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam firman-Nya, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan luasnya atau surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu akan diperuntukkan, akan diberikan uiddat lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga bagi kita yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami menasihati kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian. Di sisa-sisa bulan Ramadan ini, kita telah melalui pertengahan setengah dari bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan bagi kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Mari kita menyempurnakan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu akan dilihat dari akhirnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun sebelum-sebelumnya hari-hari yang telah berlalu, kita pernah melakukan tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan kesengajaan ya tanpa uzur yang syar'i. Maka kita berharap memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu ciri orang yang bertakwa dan lanjutan ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah.
wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yaitu salah satunya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang terjatuh apabila dia terjatuh ke dalam kehinaan, terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam dosa, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi lagi, dia tidak terjatuh lagi ke dalam dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni walaupun dia sudah mengetahuinya. Jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, terakhir marilah kita untuk menundukkan ya hati-hati kita di bulan Ramadan. Sementara berpuasa ini adalah waktu-waktu mustajab jamaah sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati kita agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hidup-hidup kita, memperbaiki keturunan-keturunan kita, memperbaiki ekonomi kita, amalan-amalan kita, dan terakhir Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف في تمام الصلاة saf diluruskan dan dirapatkan, isi saf-saf yang kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.